Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 13 Agustus 2021. Judul renungan, Bolehkah Marah? Diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dari ayat ini, kita dapat memahami bahwa sebenarnya marah itu dibolehkan, tapi dengan cara yang bijaksana. Bagaimanakah itu? Yakni, kemarahan yang dilandasi oleh kasih dengan tujuan untuk membangun dan memperbaiki kelakuan dan memberikan solusi. Marah yang berdosa adalah kemarahan yang menghancurkan orang lain, didorong oleh permusuhan. Inilah kemarahan yang berdosa dan tidak diperbolehkan dalam hidup kita. Janganlah simpan sebelum padam amarahmu. Kemarahan tidak boleh disimpan. Pernahkah saudara marah kepada seseorang dan sampai sekarang masih mengingat hal itu? Bila ingat orangnya, kita menjadi benci, kesal, geram, marah. Itu artinya kita masih menyimpan amarah. Tuhan tentu tidak menghendakinya. Ada orang yang marah kepada orang tuanya hingga dia tidak mau mengurus orang tuanya, bahkan tega meninggalkan mereka sendirian. Akhirnya orang tuanya hidup tidak terurus. Ada juga orang yang memusuhi tetangganya hingga kalau dia mau keluar dari rumah, dia harus mengambil jalan memutar supaya tidak ketemu dengan tetangganya itu. Sungguh aneh tapi nyata. Coba kita perhatikan. Sesungguhnya amarah itu bila dipendam akan merugikan diri kita sendiri, bukan orang lain. Sementara orang lain sudah tidak memikirkan hal itu, kita masih saja dirundung kepahitan dan kemarahan yang membuat kita terus cemberut menghadapi hari-hari kita hanya karena teringat kesalahan orang lain. Dalam 1 Korintus 13 ayat 5 memberikan satu ciri khas kasih, yakni ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Maksud pemarah dalam ayat ini berhubungan dengan kemarahan yang membabi buta dan berdosa itu. Sebab ada kemarahan yang tidak merupakan dosa. Misalnya, anak kita nakal sering memegang stop kontak listrik yang berisiko tersetrum. Maka, sekali dua kali kita akan menegur anak kita dengan lembut. Namun, kalau sudah beberapa kali terus dilakukan, maka kita perlu marah agar anak kita menjadi sungguh-sungguh menuruti pesan kita. Berdoalah agar Tuhan memberikan kita hati yang penuh dengan kasih, supaya kita dapat menguasai diri kita dan tidak gampang marah, melainkan berkomitmen untuk sabar. Jika marah, pikirkan hal ini. Apakah kemarahan saya didorong oleh kasih atau kebencian? Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita.